kalau kamu nonton video ini, mungkin kamu sekarang sedang tersisa dengan anxiety disorder, dengan gangguan kecemasan yang kamu alami. Kamu mungkin mengalami jantung berdebar, pusing, sakit kepala, perut nggak nyaman, dada nyeri, gonta-ganti, sini pegel, sini rasanya tegang-tegang ya, leher, bahu, dan banyak hal lainnya. Dan itu sangat membuat kamu nggak nyaman dan kamu benar-benar mau ingin segera menghilangkan tuh semuanya. Dan di sini saya akan sharing caranya supaya kamu tidak lagi tersiksa dengan semua cara itu. Ini bukan teknik olah nafas, ini bukan afirmasi. Nah, 3 cara ini akan bisa membantu kamu untuk bisa tidak lagi tersisa dengan anxiety. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Teman-teman, sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas, silahkan tonton video ini dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Joko dari Ponorogo. Saya mengalami gangguan kecemasan sudah hampir 2 tahun lebih, dan saya ketemu Pak Jimmy di YouTube. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah pulih 99%, pulih seperti dulu kala. Oke, jadi sebelumnya yang dialami apa, Mas Joko? Biasanya saya Pak Jimmy apa ya, saya mengalami kecemasan, jadi ketika mau mana-mana itu biasanya saya takut, nggak nyaman, terus kalau ada sensasi biasanya saya selalu telepon istri, ada pikiran nggak nyaman itu langsung telepon istri biasanya. Tapi Oh, sekarang ya sudah kembali seperti dulu lagi, kemana-mana sudah bebas seperti dulu. oke, 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 bagus. Jadi selama ini kalau ada kalau pergi keluar gitu atau pergi ininya pergi jauh gitu, cemas gitu ya? Cemas kemudian tenang kalau udah telepon gitu ya? Iya, biasanya seperti itu Mas ini. Oh, oke. Dan itu mengganggu, sangat mengganggu. Akhirnya kemudian telepon saya, kemudian kita lakukan terapi online gitu ya. Dan kemudian lain tuh sekarang udah bebas Sudah gitu ya. sudah pulih seperti dulu. Sudah bebas kemanapun tanpa ada cemas. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Joko. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya jauh sama saya dengan Pak Jimmy, itu bisa melakukan terapi online dan hasilnya alhamdulillah 99% saya sudah pulih seperti dulu kala. Oke, sip. Terima kasih Mas Joko. Mas, Nah, itu teman-teman pendapat dia setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Silahkan bagi teman-teman yang masih mengalami masalah gangguan kecemasan, teman-teman yang masih mengalami trauma, luka batin, ataupun masalah psikologis lainnya, silahkan kontak WA ke sini ya untuk saya bantu teman-teman ya. Kita bisa lakukan terapi online, kita bisa lakukan terapi offline. Nah, kita kembali ke topik. Teman-teman, ketika mengalami anxiety, pastinya sangat tersiksa. Pastinya sangat nggak nyaman sekali, karena sensasi itu sangat nggak nyaman, dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kaki. Ya, dari mulai pusing, kemudian kayak gemetar, sampai lemes, badan rasanya gempa, rasanya mau jalan aja berat, kemudian lemes tak, tiba-tiba perut masih bergejolak gitu kan. Nah, ini seringkali membuat kita jadi kewalahan dengan semua apa yang sedang hadir. Dan membuat kita jadinya merasa tidak nyaman dan mengganggu kehidupan kita. Jadi kita benar tersiksa dengan anxiety atau teman-teman yang mengalami GERD juga, GERD plus anxiety juga sama. Lambung bermasalah, masih luka gitu, dan atau banyak gasnya juga, itu sensasinya juga nggak nyaman banyak, dan teman-teman semakin nggak nyaman juga dengan semua sensasinya, mempengaruhi teman-teman bagaimana ketika teman-teman berinteraksi atau teman-teman ketika melakukan kerjaan teman-teman. Dari yang semula semangat jadi nggak semangat, dari yang semula fokus jadi nggak fokus, dari yang semula misalnya ceria jadi nggak ceria, jadi semua aktivitas juga terhambat dengan adanya masalah-masalah yang dialami di tubuh fisik. Nah, jadi sebenarnya masalah ini kita akan saya sharingkan 3 cara teman-teman
Kita akan langsung aja. Cara pertama sudah sering saya bahas sebenarnya, cuma saya ingatkan lagi. Jadi cara pertama adalah dengan cara berdamai dengan sensasi anxiety ataupun berdamai dengan sensasi GERD. Jadi sensasi GERD ataupun sensasi anxiety, walaupun itu sangat tidak nyaman, itu tidak berbahaya. Seringkali yang menjadi masalah adalah karena kita memberikan ancaman, ini akan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah, sehingga itu saya ada banyak video untuk saya membantu teman-teman mengatasi pikiran-pikiran negatifnya kan. Cek video-video saya tentang mengatasi pikiran-pikiran negatif. Ada banyak caranya, silahkan dicoba dipraktekkan aja ya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya saya ulang lagi, sensasi itu tidak berbahaya. Oke, izinkan percaya. Selama ini ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, GERD atau anxiety, selama sekian lamanya, selama sekian waktu lamanya, kamu masih hidup. Oke, kamu masih baik-baik saja sampai hari ini. Benar? Yes. Benar ya? Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana untuk kamu menyikapi secara berbeda, yaitu dengan cara mulailah belajar berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Walaupun itu memang menantang di awalnya, tapi ini bisa dilakukan. Dan kamu bisa pulih teman-teman dengan kamu belajar untuk terus berdamai dengan apa yang sedang hadir. Maka izinkan teman-teman untuk mulai belajar berdamai dengan semua sensasi yang kecil-kecil dulu. Jadi kalau misalnya kamu punya ada 5-10 sensasi itu setiap harinya gitu kan, dari mulai jantung berdebar, pusing, rasa gempa, kemudian perut rasanya nggak nyaman, kemudian rasa apa namanya kayak rasa lemes dan sebagainya gitu kan. Nah, dari sekian banyak sensasi, coba mana yang kamu bisa lebih untuk berdamai. Nah, cobalah di situ sedikit demi sedikit. Nah, begitu kamu sedikit demi sedikit kamu berdamai, kamu akan punya kemampuan untuk memahami apa yang saya katakan ini, kamu akan paham, teman-teman. Ya, berdamai dengan sensasi anxiety. Nah, kalau kamu perlu tahapan lebih detail bagaimana berdamai dengan sensasi anxiety, GERD anxiety, maka kamu bisa lakukan terapi bersama dengan saya. Saya akan berikan detail caranya, step by step-nya untuk berdamai dengan anxiety, ya, berdamai dengan semua sensasi yang hadir. Kamu terapi bersama dengan saya. Oke, biar ke sini. Nah, jadi ketika kamu bisa mulai berdamai, itu akan ada perubahan, kamu akan semakin klik dengan apa yang saya maksudkan di sini. Oke, itu cara pertama, berdamai dengan sensasi anxiety. Berdamai dengan sensasi anxiety juga bisa kamu anggap aja ini kayak temanmu yang agak aneh gitu aja. Temanmu yang agak aneh dan kamu izinkan untuk kamu ya sekedar berbicara dengan dia. Jadi bukan ditanggapi dengan, wah apaan sih kamu gini. Namanya teman, oke ya, walaupun aneh, ya kamu tetap terima aja, tetap ngobrol aja sama dia. Jangan diusir, ya. Nah, dia tetap temannya juga teman kamu gitu loh, bukan musuh kamu, teman yang aneh aja. Kamu bisa mentoleransi itu kok, teman yang aneh, kamu ajak ngobrol, kamu ajak dialog, ya udah kayak gitu aja. Jadi ketika misalnya kamu lagi main game gitu kan, kemudian sensasi muncul, pusing, jantung berdebar, ya kamu bilang aja, temanku, lagi muncul loh. Ya udah kamu jantung berdebar, aja silakan aja, dan gua tetap main game aja. Nah, itu artinya kamu duduk bersama dengan sensasi itu. Ya, itu yang perlu kamu lakukan. Itu yang perlu kamu lakukan untuk berdamai, berlatih. Ya. Kemudian yang kedua adalah beri nama sensasi. Mungkin teman-teman pernah dengar kalimat-kalimat seperti ini. Name it to tame it. Oke, berikan nama untuk menjinakkannya. Nah, cara ini kita lakukan supaya teman-teman yang otaknya selalu mikirnya ancaman, jadi lebih tenang, tidak lagi menjadi lebih reaktif karena diberi nama. Jadi misalnya teman-teman, jantung berdebar, kamu kasih nama, oh si drum band. Kan jadinya berdebar, dudung, ya, drum band gitu teman-teman ya. Jadi ketika kamu lagi ke pasar, lagi keluar gitu, kemudian aku lagi naik motor, naik mobil, kemudian oh kamu bilang, oh si drum band lagi muncul. Udah gitu ya, senyumnya aja teman-teman. Kemudian misalnya, nafas pendek, kamu kasih nama, "Oh, si dada ketat." Karena kan nafas pendek rasanya di dada kayak gimana gitu kan, "Oh, si dada ketat lagi muncul." Ya, dengan kamu berikan nama atas sensasi yang muncul, itu akan jauh lebih ringan bagi kamu dan kamu akan merasa lebih rileks lah teman-teman, ya.
Kemudian ini teman-teman, contoh lain misalnya dengan kamu kasih nama, misalnya kamu punya masalah keringat dingin, ya, kamu keringat dingin nih keluar gitu, oh kamu bilang, "Oh es batu bocor." Oh es batu lagi keluar, es batu bocor lagi keluar, udah gitu aja. Jadi dengan kamu berikan, "Oh si es batu bocor lagi keluar," itu kamu kan jauh lebih tenang nggak? Jauh lebih rileks nggak? Iya teman-teman. Misal lagi, perut gitu kan, perutnya nggak nyaman tuh kalau kamu GERD ya, atau kamu mengalami anxiety juga perutnya juga nggak nyaman juga kan. Nah, kamu kasih nama si roller coaster lagi hadir. Roller coaster kenapa ya? Karena naik turun kan, nggak enak kan naik turun, oh ya roller coaster gitulah ya. Jadi kita kasih nama, oh si roller coaster. Nah gitu teman-teman, kasih nama sekreatif mungkin atau kemudian selucu mungkin untuk memberikan nama pada semua sensasi hadir. Dengan begitu, kamu bisa menikmati dengan jauh lebih rileks, dengan jauh lebih ringan. Oke? Langkah ketiga yang juga penting adalah lakukan interupsi, teman-teman. Lakukan interupsi atau kan hal-hal yang cukup di luar nalar lah, ada tanda kutip, yang membuat kamu untuk tidak terbawa dengan kecemasan. Nah, ketika kita melakukan interupsi dengan apa yang sedang muncul, itu otak yang mikirnya ancaman, itu bisa berubah, teman-teman. Karena kita lakukan interupsi atau kita lakukan sesuatu yang agak nyeleneh. Otak yang selalu mikirnya ancaman jadi mulai berhenti berpikir. Nah, contoh ya, misalnya nih, contoh aja biar lebih enak ya teman-teman. Misalnya jantung berdebar. Nah, jantung berdebar lagi muncul. Nah, yang kamu lakukan misalnya kan, aduh jantung berdebar kenceng, aduh kenapa nih, aduh kamu ngeluh, kamu komplain, kamu takut dan sebagainya. Maka sekarang ketika jantung berdebar muncul, kamu tepuk tangannya keras-keras teman-teman. Ya, tepuk tangan keras-keras. Tepuk tangan keras-keras ini selama sekian menit teman-teman. Atau kamu kalau kurang gitu kan, tepuk tangan keras-keras masih kurang bagi saya, kamu bisa lakukan misalnya dengan kamu joget. Nah, joget aja teman-teman. Hal yang aneh bener kan? Hal yang, "Hah? Apaan sih? Joget?" Nah gitu kan ketika saya bilang joget. Nah, ini yang terjadi teman-teman, ketika kamu lagi cemas kemudian kamu coba untuk langsung joget. Ya, ini membantu teman-teman. Coba-coba hal-hal yang interupsi yang lain lah teman-teman, yang bisa untuk tidak membuat kamu terancam. Contoh lagi misalnya, kalau misalnya nggak joget, kamu bisa lakukan misalnya dengan cara push up di dinding gitu kan, atau cara lainnya. Intinya kamu melakukan suatu interupsi, ya silahkan dipikirkan lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada jantung berdebar, teman-teman kamu bisa katakan, "Ye dapat kardio gratis." Gitu, kamu cuma tepuk tangan, seperti itu, ya. Kemudian ketika tangan gemetar, lagi ngajak dansa nih, yuk dansa," gitu. Itu kan interupsi lagi ngajak dansa, gitu kan. Ini perlu dilatih ya, karena biasanya kalau kamu belum latih ini akan di awal kamu akan kayak lupa dengan semua cara yang dilakukan. Jadi, kamu perlu latih ketika misalnya ada sensasi dikit, getaran gitu, getar, kamu langsung gunakan itu. Juga jadi bukan dilakukan ketika kamu lagi peak gitu ya, lagi di puncak. Kalau lagi di puncak, kamu belum pernah lakukan ini, belum pernah lakukan latihan ini, kamu hanya dengar aja, tahu aja, tapi nggak pernah praktek, ya akan lupa caranya. Jadi perlu dilatih memang teman-teman. Oke, teman-teman, itu adalah 3 cara yang bisa kamu lakukan setiap kali kamu ada sensasi yang tidak nyaman. Mau apapun sensasinya kamu silahkan coba lakukan 3 cara ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih mencari gimana sih cara mengatasi jantung berdebar, ya sebenarnya saya udah bahas teman-teman, ada caranya di sini saya udah pernah bahas. Tapi kamu juga lakukan 3 cara ini. Gimana sih cara mengatasi ketutan, gimana cara mengatasi mual, gimana sih cara mengatasi mata blur dan sebagainya, saya sudah pernah bahas teman-teman, ya. Dan ini adalah 3 cara ini tambahan-tambahan yang bisa kamu lakukan untuk kamu praktekkan supaya kamu bisa segera bebas dari namanya gangguan kecemasan ataupun kamu mengalami GERD anxiety, ya. Silakan teman-teman dilakukan, kalau nggak dipraktekkan ya sayang. Nah, bagi teman yang mau dibantu juga, tapi nggak mau lakukan terapi gitu kan, saya ada juga solusinya, teman-teman gunakan buku Bebas Cemas dan buku Goodbye Anxiety, yang akan membantu teman-teman untuk bisa lebih baik. Oke, silakan pesan juga di sini teman-teman, ini bantu teman-teman untuk lebih baik. Tetap semangat teman-teman, karena kamu bisa dan mampu untuk kembali pulih seperti sedia kala. Ya, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam, bye-bye, cemas.